Jabangsa. Insya Allah kita akan memasuki sumber air Jabangsa, di mana emang agak curam untuk daerahnya. Oke, kita akan ke sana. Alhamdulillah kita udah sampai ke lokasi sumber air Jabangsa, ditemani sama Kang Mamat, orang lapangan, sama teknisi yang biasa di Jabangsa, Kang Andi. Jadi ini adalah sumber air Jabangsa, di mana sumber ini dibangun dahulu oleh seseorang yang emang membutuhkan air untuk dibawa ke depan, ke sana, untuk pabrik aci. Namanya itu adalah Pak Haji Juhri, di mana pembangunan ini sudah sekian lama, bahkan berpuluh-puluh tahun ini sudah berjalan, bahkan tidak kering walaupun masa kemarau. Ini adalah sumber airnya, yang mana kami nanti akan ke bawah insya Allah untuk menjelaskan sumber air serta menjelaskan sistem mesin. Wah, longor atuh Kang, euy. Kang mah gagabah. Licin, awas, awas. Ini adalah sentrum sumber air, sentrum di bawah. Ini ketinggiannya kurang lebih 320 meter ke atas dari sentrum yang pertama ya Kang ya. 320. Ayo kita ke dalam. Selamat datang. Inilah mungkin bangunan sumber air Jabangsa, di mana bangunan ini adalah penampungan ya Kang ya. Betul. Penampungan, di sini ada penampungan air, di sini juga ada mesin. Kita menggunakan 6 mesin ya Kang. Betul, 6 mesin ya, secara bergantian. Dan ini mungkin sistem. Ini adalah panel pump. Ya, silakan Kang untuk menjelaskan sistemnya. Ya. Lumayan untuk keren. Mungkin kita mau mulai dari panel pump sistemnya. Di sini kita buatkan sistem 1, 2, 3 dan ini spare cadangan. Kita belum ada untuk spare karena dengan 3 sistem aja udah mencukupi gitu kan. Kemudian di sini adalah perangkatnya, ada kontaknya. Ini adalah setting regulasinya. Jadi diatur dengan regulasi waktu gitu kan. Kemudian ini adalah masing-masing. Ini adalah pompa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 mesin ya Kang? Ya, 6 mesin. 6 mesin. Pompa, gitu kan. Ini spek mesinnya Kang? Ini 1 pas 3 HP. Oh, 1 pas 3 HP. Ya, 1 buahnya 1 pas 3 HP. Untuk mesinnya Kang, kita menggunakan Cina atau menggunakan produk yang terkenal? Ya, kita gunakan yang Sedang ya? sedang aja, standar lah. Ya standar ya, iya. Karena mungkin anggarannya Kang tidak Anggaran terpenuhi. dan keberadaan mudah didapat. Oh iya. Dan di mana kelengkapannya, di sini ada kontrol Panel. Ya, box, kontrol box 1, 2 tiap mesin 1. Oh iya, tiap mesin Jadi, 1 ya Kang ya. Iya. Sebenarnya ini sekarang hanya untuk
posisi sistem mesin aja, Ya. karena untuk kontrolnya lebih di sini sekarang. Gitu. Jadi ini asli bawaannya toko pabrik gitu kan. Oh iya iya iya. Lebih pada pabrik ya. Iya. Cuman kalau sistem itu mah emang dirakit Itu sendiri iya, iya. oleh Kang Andi. Ya itu kita bikin Oh iya. di kepengurusan Jabangsa. Itu kan ini kan membuat sistem ya, secara tidak langsung kita bisa melihat sistem yang di sana itu lumayan juga, berarti otomatis anggarannya agak lumayan. Itu anggarannya kan kemarin itu mendapatkan program KKM ya. Iya. Ya, jadi untuk pembuatan sistem ini alhamdulillah kita ada penyertaan dana ya dari pemerintah lewat program KKM dari Dinas PUPR tahun 2022 ya. Iya. Ya, alhamdulillah jadi kita bisa berinovasi serta kita juga bisa mengembangkan apa yang diinginkan oleh teknisi yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan dan mengantisipasi keperluan air untuk masyarakat yang alhamdulillah sampai hari ini Kang Mamat berapa 250 ya? 250 konsumen. Alhamdulillah itu dua kampung Pananjung dan Karangsirna ya. Mungkin Kang Andi bisa menjelaskan juga kepada rekan-rekan Sepam semuanya, mungkin ada yang harus dijelaskan bagaimana Jabangsa itu bisa bertahan selama 5 tahun dari 2018 sampai dengan 2023 dengan awal dari masyarakat 46 konsumen serta 2 kali penyertaan modal dari pemerintah. Kang Andi, untuk itu silakan untuk menjelaskannya. Iya, mungkin dari awal karena konsumennya masih sedikit, kita punya cuma satu pompa gitu kan. Ya, satu pompa yang tadi rusak ya? Iya, dan Ya. setelah dilintasi dengan berbagai pengalaman gitu, Iya. ternyata satu pompa itu ya kurang optimal dirasa Iya. untuk kebutuhan konsumen yang Bertambah sekalipun dulu hanya 40. 6. Nah, Ya, awal-awal 46. Ya. Ya, penerima. nah, dari situ mulai konsumen bertambah, pompa pun kita lakukan penambahan gitu. Penambahan. Yang tadinya 1 jadi 2, Iya. terus ya sampai didapat sekarang ini gitu kan. Dan sekarang optimal untuk 210 konsumen di 6 pompa, di mana kinerja pompa itu sendiri Ya. bekerja secara bergantian. Oh, bergantian. Ya. Ya. Jadi tidak bekerja ke Tidak, 6 iya, ya. Oh enggak. iya. Jadi secara regulasi gitu. Iya. Pompa 1, pompa 2, pompa 3. Ya. Nanti setelah durasi sekian menit, di situ saya set di timer 25 ya, sampai Oh, iya. 30 itu ya regulasi ke pompa sebelahnya. Oh iya Dua, iya. tiga. Jadi berlaku bergantian gitu. Iya iya iya. Berarti yang berjalan pompa itu berarti dalam satu timer itu berapa pompa yang hidup? 3 pompa. Oh, 3 pompa. Iya, 3 Oh, pompa. 3 Tapi pompa. setarnya kita atur juga. Oh Enggak iya iya. sekaligus. Kita Tidak ada- bersamaan. Tidak, Oh ada iya iya. ada jeda ya sekitar 5 menit atau 10 menit. Oh iya iya. Setelah itu berganti ke 3 Persis pompa setelah, yang lain. ya. Oh Ya, iya. ke loop yang lain gitu. Itu keuntungannya mungkin dari sistem rotasi untuk pompa kan itu Jadi, ada ya. keuntungannya nggak? Keuntungannya dia bisa terjaga Kinerja. suhunya, Oh iya iya. karena suhu pompa kalau running terus kan bisa menyebabkan overheat gitu. Oh iya iya. Kalau misalkan bekerja terus menerus, Iya. sekalipun ya nggak overheat juga dia akan berkurang lifetime-nya, umurnya gitu. Oh iya iya. Tapi ketika kita ubah seperti ini, kita ada istirahatnya, jadi lebih awet lagi. Oh, iya. Iya. Ini Kang dari 5 tahun yang sekarang berjalan ya Jabangsa itu udah habis cuman 1 pompa ya. Ya. Itu juga yang mungkin pemberian awal dari program ya. Ya. Ya, berarti dalam 5 tahun baru habis 1 pompa ya. Ya. Berarti yang lainnya ini dalam keadaan statusnya Masih normal. normal Oh, iya. sekali. Ya.
Ya biasanya kan kalau misalkan mesin-mesin kayak produk-produk seperti produk yang menengah ke bawah itu biasanya kekuatannya itu di berapa tahun? 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah. Tetapi ini dengan 6 pompa yang pembeliannya tidak bersamaan, itu ada yang sudah bertahan sekitar 4 tahun. Jadi mungkin yang menyebabkan pompa sampai bertahan, Kang Andi punya pengalaman itu dilihat kenapa si pompa tersebut ada yang bertahan sampai 4 tahun, padahal pompa itu merek-merek yang menengah ke bawah sampai bisa bertahan, Kang. Mungkin tuh Ya, karena seperti yang tadi disebutkan bahwa kinerja pompa nggak terus-terusan jalan gitu. oh iya iya. Jadi ada istirahatnya Iya. untuk sekian menit, nanti begitu regulasi turun Oh, iya. lagi. Kalau pengaruh air, Kang, ada pengaruhnya ya, air yang bersih, tidak, ini karena- tidak banyak kotorannya iya, terhadap kan- pompa, ada nggak pengaruhnya? Sebenarnya ada, tapi di sini alhamdulillah airnya sangat bagus, sangat bersih, jadi Oh iya. mengkondisikan pompa jadi awet. Oh kemarin kan alhamdulillah ya Kang Andi, Kang Mamat, Jabangsa itu udah ngelem air yang dimana 1 tahun 1 kali Jabangsa ngelem air ke Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, dengan hasilnya nanti akan saya perlihatkan. Alhamdulillah tidak mengandung B3, bahan beracun dan berbahaya yang layak untuk dikonsumsi juga untuk konsumen Jabangsa. Ya, terima kasih Kang Mamat, Kang Andi atas penjelasannya. Rekan-rekan Spam semua, mungkin inilah Jabangsa, di mana awal Jabangsa itu adalah melihat dari kondisi masyarakat yang memang memerlukan air bersih. Di sungai inilah, sebelum ada Jabangsa, masyarakat itu mencuci bahkan mandi. Di sungai inilah juga kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi. Mungkin dari melihat kenyataan kebutuhan warga masyarakat, kami mungkin para pemuda ataupun masyarakat terutama Desa Karanglayu berkepikiran gimana caranya supaya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang air bersih, terutama untuk konsumsi dan kebutuhan yang lainnya. Di sini juga masih sisa pembuangan air yang secara tidak langsung lumayan besar juga. Ini air bisa membuang. Itu kan air yang dari atas itu di sentrum di bangunan ini nanti ditarik oleh 3 mesin ke atas. Tetapi air bisa masih melimpah, dalam arti bahkan kita sudah menghitung air pembuangan yang mengalir ke sungai ini bisa dihitung hampir 300 sampai 400 ml per detik. Kita pernah menghitung, berarti kalau dikali 1 menit dikali 1 jam dikali 24 jam itu udah terhitung berapa kubikasi. Sedangkan pengguna masyarakat di sini rata-rata itu menggunakan 1 kubikasi untuk kebutuhan rumah tangga itu dalam 1 hari. Berarti insya Allah dengan air seperti ini secara tidak langsung yang lumayan bisa besar juga, insya Allah bisa menambah ke masyarakat dusun yang lain apabila membutuhkan dengan sistem pengembangan. Malahan alhamdulillah di tahun sekarang 2023 kami Jabangsa juga mengajukan pengajuan untuk pengembangan ke pihak Dinas PUPR untuk wilayah yang rawan air bersih, daerah Sukaharja batas dengan Kabupaten Ciamis, Dusun Gunung Sari. Semoga dengan sisa air ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkannya. Terima kasih.
semuanya, ini selanjutnya adalah tangki utama dari Jabangsa, di mana pada pengajuan tersebut adalah mengajukan yang akan dibangun oleh pihak Dinas PUPR waktu itu di tahun 2018 dengan ukuran 3 meter kali 3 meter dan ketinggian 3 meter. Jadi jumlah 27 kubikasi. Ini diperuntukkan dengan jumlah kubikasi ini untuk 46 penerima manfaat dari awal-awal. Nanti saya akan jelaskan juga kenapa pembangunan tangki utama di sini, karena ketinggian untuk penerima manfaat yang di sana adalah rumah-rumah para penduduk yang mungkin arahnya lebih gravitasi. Jadi saya bangunkan di sini karena ketinggian di sini lebih tinggi untuk gravitasi terhadap warga masyarakat. Terus yang kedua, tanah tersebut alhamdulillah telah dibeli oleh Jabangsa dari yang awalnya hibah. Alhamdulillah telah dibeli untuk yang tangki utama ini. Mungkin penjelasan untuk tangki di sini dicukupkan. Yang selanjutnya nanti akan kita jelaskan juga di mana ada sistem kelistrikan serta sistem otomatis beserta genset yang ada di dalam. Mungkin dalam penjelasan ini secara detail insya Allah akan dijelaskan mulai dari listrik, mulai dari sistem genset serta fungsi cas yang lainnya yang lebih akan dijelaskan oleh Kang Andi. Silakan Kang Andi untuk menjelaskan. Terima kasih Pak. Mungkin dalam hal ini kita lihat satu persatu, di mana untuk power supply dari PLN kita punya 3 metering 1, 2, dan 3. Untuk metering 1 itu Pasca. Betul, pasca. Ya. Dia langsung ke sistem COS namanya. Jadi COS ini beroperasi secara otomatis, di mana ketika terjadi pemadaman listrik dia akan menghidupkan genset ini dan menggantikan fungsi daripada power supply yang dari PLN. Sementara untuk yang metering 2-nya dan 3-nya sama, untuk supply ke pompa bagas sistemnya direct. Jadi dia tuh melalui terminal box ini, kemudian dia langsung ke direct ke pump panel yang ada di area bawah itu. Kemudian yang ini juga sama, masuk ke box langsung ke panel pump yang ada di bawah. Kemudian untuk seperti saya bilang tadi, ini bisa kerja secara otomatis, dan tambahannya aki pun kita coba setting untuk casnya otomatis. Jadi Otomatis kita, juga? ya. Oh iya iya. Jadi ketika ada low voltase dia akan otomatis ngecas. Misi ya? Itu, ya, Iya, itu iya. fungsinya. Ini kan untuk sistem otomatis ya. Ini mungkin kita itu ada kelebihan di Jabangsa, yaitu sistem otomatisnya yang menghidupkan genset itu tidak secara manual ya Kang, Iya, iya. tetapi secara otomatis, yang mungkin bisa dijelaskan Kang gimana ini kinerjanya gitu Ya, mungkin. seperti tadi saya utarakan bahwa ketika terjadi power off, otomatis si panel ini mengkontrol menghidupkan genset ini untuk menggantikan power supply yang DPN diteruskan ke panel pump yang ada di bawah gitu kan. Ya. Nah, sehingga setelah power masuk ke sana, dia akan menyuplai air ke sini si pompanya gitu, masuk ke tangki utama tadi. Mungkin lebih jelasnya kita langsung simulasi aja. Iya, iya. Iya. Tetapi dalam penyalaan genset itu kan tidak langsung aliran listrik masuk ya Kang, tetapi Iya. ada kayak Warming up. ya, Ya, warming up betul. dulu ya. Ya. Itu berapa durasinya? Itu kita coba garis amannya itu sekitar 10 menit. Jadi Tergantung ini timer ya? ya, Oh, kita iya. atur di sini ada timernya. Iya. Nanti setelah 10 menit dia warming up gitu kan. Iya. Terjadi pemanasan untuk menjaga supaya tenaganya maksimal, terus Iya. secara maintenance juga terjaga dengan baik gitu. Iya, iya. Atau gimana, apa langsung ke Ini satu lagi Kang. Oh, iya. Ini kan kita menggunakan aki ya Iya, untuk menghidupkan genset secara otomatis. mencas. Ya, mencas. Iya. Ini juga udah diotomatiskan ya Udah, Kang? iya. Udah diotomatis. Udah. Jadi kita misalkan seandainya tidak ada aliran yang otomatis tidak hidup, berarti aliran listrik yang di akinya maksimal ini. Maksimal, Dicas iya. otomatis. Otomatis. Oh iya iya. Jadi perawatannya hanya mungkin
kontrol air aki aja. Oh, kontrol Iya. aki ya. Atau mungkin untuk jangka lama, jangka tahunan, kita cek persentasenya gitu. Kalau ini Kang, ini blower nih. Ini fungsinya untuk apa Kang? Yaitu ketika mesin hidup dia akan mensuplai udara luar, udara bebas Sebagai pendingin ya? sebagai pendingin, membantu iya. lah gitu. Membantu sebagai Iya. pendingin. Oh iya. Ya mungkin Kang Andi bisa disimulasikan fungsi-fungsi siap. mesin di sini sama genset, sama blower juga supaya rekan-rekan spam yang Iya. lain juga mungkin alternatif bisa mengikuti kita. Manfaatnya yaitu air bisa mengalir 1 kali 24 jam walaupun banyak kendala aliran terutama untuk pedesaan. Dengan sistem yang berjalan sekarang, alhamdulillah berarti konsumen 1 kali 24 jam air tetap mengalir ya Kang, Terpenuhi, ya, terpenuhi ya. Mungkin silakan Kang Andi Ya. untuk simulasi. Kita coba aja. Jadi ketika ini dimatikan nanti si genset akan otomatis menyala. Ya. Anggap aja ini PLN power off gitu ya. Iya. Oke, kita coba ya. Jadi ketika listrik udah masuk lagi maka dia akan kembali suplai dari PLN lagi seperti semula, dan ini otomatis akan mati dengan sendirinya. Ya seperti itu mungkin untuk sistemnya. Untuk yang lain-lainnya seperti biasa mungkin dari level air juga dia akan mengontrol sistem ini. Ya. Ini adalah level sweep untuk tangki utama, di mana level sweep ini akan mengontrol level air. Ketika udah penuh maka aliran air yang ke sini akan berhenti karena mengontrol dari panel sistem tersebut. Seperti itu fungsi dari level sweep ini. Itu jalur ke konsumen. Yang paling ujung? Ya pembenahan nih Mas. Oh, yang tengah? Ini pembenahan, iya konsumen, Oh, jalur masuk mana?